Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Sulistia dari kelas X7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi aplikasi turunan fungsi trigonometri. Di sini materi yang saya bahas terdapat dua. Yang pertama kemiringan dan kemonotonan, yang kedua nilai maksimum, nilai minimum, titik belok, dan kecekungan. Sebelum kita masuk materi, dalam mempelajari modul aplikasi turunan fungsi trigonometri ini, ada beberapa materi prasyarat yang harus kita pelajari kembali. Di antaranya adalah rumus turunan atau diferensial fungsi aljabar dan fungsi trigonometri beserta sifat-sifatnya dan rumus dasar persamaan trigonometri. Ini sudah saya paparkan dan bisa dibaca kembali. Selanjutnya, rumus dasar persamaan trigonometri. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sederhana, perhatikan rumus berikut. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa. X sama dengan alfa ditambah N kali 2V. X sama dengan dalam kurung V min alfa ditambah N kali 2V. Yang kedua, cos X sama dengan cos alfa. X sama dengan alfa ditambah N kali 2V. X sama dengan min alfa ditambah N kali 2V. Lalu tangan X sama dengan tangan alfa. X sama dengan alfa ditambah N kali V. N anggota B dalam kurung min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan V dapat kita ganti dengan 180 derajat. Yang pertama yaitu kemiringan garis singgung. Di sini terdapat tabel. Bisa kita lihat, misalkan P adalah sebuah titik tetap pada suatu kurva dan andaikan Q adalah sebuah titik berdekatan yang dapat dipindah-pindahkan pada kurva tersebut. Dari koordinat titik P adalah C, F dalam kurung C. Titik Q mempunyai koordinat C tambah H, F dalam kurung C plus H. Tali busur yang melalui P dan Q mempunyai kemiringan atau gradien yaitu MPQ sama dengan F dalam kurung C plus H dikurang FC per H. Di sini kita bisa lihat garis L merupakan garis singgung kurva di titik P. Kemiringan atau gradien garis singgung L adalah M sama dengan F aksen C sama dengan limit H mendekati 0 MPQ sama dengan limit H mendekati 0 F dalam kurung C plus H dikurang FC per H. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1 dengan gradien atau M sama dengan F aksen X1 sama dengan dy per dx X sama dengan X1. Garis normal adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung pada titik singgung. Persamaannya adalah Y min Y1 sama dengan min 1 per M X min X1. Langsung masuk ke contoh soalnya. Tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin 2X min V per 6 di titik X sama dengan V per 2. Penyelesaiannya yang pertama, kita tentukan dulu turunan pertama dari fungsi Y. Di sini kan Y sama dengan sin 2X min V per 6. Lalu dy per dx sama dengan 2 cos 2x min V per 6. Kita sudah menemukan turunan pertamanya, lalu kita langsung masuk ke rumus. Tentukan gradien dari garis singgung. Rumus yang tadi dy per dx x sama dengan x1. Hasil dari 2 cos 5V per 6 sama dengan 2 dikali min setengah akar 3. Dari sini 2 yang kita coret berarti menjadi min akar 3. Jadi gradien garis singgung kurva adalah min akar 3. Selanjutnya kemonotonan fungsi. Di sini terdapat kurva yaitu internal kurva naik dan turun. Secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah Anda amati.
Misalnya, untuk grafik fungsi yang digambarkan di samping ini, dapat mengatakan bahwa fungsi y sama dengan fx monoton naik pada interval x kurang dari a atau x lebih dari b. Monoton turun pada interval x kurang dari a, x kurang dari b. Kadangkala istilah monoton bisa dihilangkan sehingga menjadi fungsi naik dan fungsi turun. Secara aljabar, pengertian fungsi naik dan fungsi turun adalah sebagai berikut. Definisi yang pertama, misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I. Fungsi f disebut naik pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Jika fungsi f dikatakan turun pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih besar dari fx2. Kembali bahwa turunan pertama memberikan makna kemiringan dari garis singgung pada grafik f di titik x. Jika turunan pertama fx lebih dari 0, garis singgung naik ke kanan. Jika turunan pertama fx kurang dari 0, garis singgung jatuh ke kanan. Untuk menyelidiki atau mencari interval di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun, Anda dapat menggunakan turunan pertama seperti teorema berikut. Teorema pertama, misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Jika turunan pertama f aksen x lebih dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Kembali bahwa turunan pertama memberikan makna kemiringan dari garis singgung pada grafik f di titik x. Jika turunan pertama fx lebih dari 0, garis singgung naik ke kanan. Jika turunan pertama fx kurang dari 0, garis singgung jatuh ke kanan. Untuk menyelidiki atau mencari interval di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun, Anda dapat menggunakan turunan pertama seperti teorema berikut. Teorema pertama, misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan f mempunyai turunan di I. Jika turunan pertama f aksen x lebih dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi naik. Bisa kita lihat ya dari tabel di bawah ini. Lanjut lagi, jika turunan pertama f aksen x lebih dari 0, kurang dari 0. Jika f aksen x kurang dari 0 dalam selang I, maka f merupakan fungsi turun. Lanjut ke contoh soal ya. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0,360 derajat. Di sini kita tentukan turunan pertama fungsi fx. Fx sama dengan cos x. Yang kita ketahui turunan y sama dengan turunan dari cos x adalah min sin x. Tentukan pembuat 0 fungsi turunan fx. Turunan pertama fx sama dengan 0, min sin x sama dengan 0. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan min 1 dan menjadi hasilnya sin x sama dengan 0. Dan diketahui x sama dengan 0 derajat, 180 derajat, 30 derajat pada intervalnya. Lalu di sini terdapat uji nilai fungsi f aksen x pada garis bilangan dan beri tanda. Di sini terdapat garis intervalnya 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Di antara garis interval 0 derajat sampai 180 derajat itu ada f aksen 30 derajat sama dengan min setengah. F aksen x kurang dari 0. Dan di antara 180 derajat sampai 360 derajat yaitu f aksen 210 derajat sama dengan 1/2, berarti f aksen x-nya lebih dari 0. Ini kita lihat terdapat dua kesimpulan ya. Syarat fx naik adalah f aksen x lebih dari 0, sehingga berdasarkan gambar dari uji nilai tersebut naik pada interval antara x kurang dari 180 derajat dan x kurang dari 360 derajat.
Lalu yang kedua, syarat fx turun adalah f aksen x kurang dari 0. Sehingga berdasarkan gambar yang tadi diuji nilai, turun pada interval x kurang dari 0 derajat, x kurang dari 180 derajat. Lanjut yang kedua, yaitu titik dan nilai stasioner fungsi trigonometri. Di sini terdapat grafik titik stasioner. Titik stasioner ini terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal. Perhatikan gambar di samping ya. Selanjutnya, uji turunan pertama untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Perhatikan gambar berikut ini menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok menggunakan uji turunan pertama yang diuraikan dalam sifat berikut ini. Sifat pertama, misalkan f fungsi trigonometri yang mempunyai turunan dari f aksen, maka a sama dengan 0. Pertama, jika nilai f aksen bertanda positif di x lebih dari a dan bertanda negatif di x kurang dari a, maka a, f a disebut titik maksimum lokal. Yang kedua, jika nilai maksimum f aksen bertanda negatif di x kurang dari c dan bertanda positif di x lebih dari c, maka c, f c disebut titik minimum lokal. Yang terakhir, jika di sekitar titik x sama dengan b tidak ada perubahan tanda nilai f aksen, maka b, f b disebut titik belok horizontal. Lanjut ke contoh soal ya. Menggunakan uji turunan pertama, carilah titik belok fungsi trigonometri y sama dengan x plus sin x pada interval x kurang dari 0, x lebih dari 2pi. Selesai yang pertama, tentukan turunan pertama fungsi fx. Fx sama dengan x plus sin x. Lalu turunan pertamanya menjadi 1 plus cos x. Syarat stasioner f aksen x sama dengan 0, 1 ditambah cos x sama dengan 0. Cos x sama dengan min 1 dan cos x sama dengan min 1 di mana x sama dengan phi. Kemudian menentukan nilai stasioner x sama dengan phi, di mana f phi sama dengan phi ditambah sin phi, hasilnya menjadi phi. Di sini dapatkan nilai stasionernya adalah phi dan titik stasionernya adalah phi, phi. Selanjutnya, uji turunan kedua untuk menentukan nilai maksimum, titik minimum, kecekungan, dan titik belok. Sebelum kita menentukan nilai titik maksimum, titik minimum, kecekungan, dan titik belok, kita menggunakan uji turunan kedua harus memahami terlebih dahulu definisi turunan kedua. Definisi: jika turunan pertama suatu fungsi diturunkan lagi terhadap x, maka akan diperoleh turunan kedua fungsi terhadap x. Ditulis dengan turunan kedua suatu fungsi atau turunan kedua suatu y atau d pangkat 2f per dx pangkat 2 atau d pangkat 2y per dx pangkat 2. Lanjut, di sini terdapat dua contoh soal, yaitu tentukan turunan kedua suatu fungsi trigonometri sebagai berikut. Contoh yang pertama, y sama dengan sin 2x plus phi. Y sama dengan sin 2x plus phi, turunan pertama y sama dengan 2 cos 2x plus phi. Lalu turunan kedua fungsi yang y sama dengan min 4 sin 2x plus phi. Bisa kita lihat ya di samping yang tanda warna biru. Lanjut, definisi ketiga. Yang pertama, jika grafik f terletak di atas semua garis singgungnya pada suatu selang i, f aksen naik, maka grafik tersebut cekung atas. Yang kedua, jika grafik f terletak di bawah semua garis singgungnya pada suatu selang i, f aksen turun, maka grafik disebut cekung ke bawah. Kriteria sederhana untuk memutuskan di mana kurva cekung ke atas dan di mana kurva cekung ke bawah dengan
cukup mengingat dalam hati bahwa turunan kedua dari F adalah turunan pertama dari F aksen. Jadi F aksen naik jika turunan kedua positif dan F aksen turun jika turunan kedua F negatif, sebagaimana teorema berikut. Bisa dilihat dari gambar 7 ya, dari kecekongan fungsinya. Contoh terakhir di uji turunan kedua, menggunakan uji turunan kedua, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Di sini ada contoh soalnya, fx sama dengan x plus sin 2x pada interval x antara 0 kurang dari 180 derajat. Yang pertama, tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi fx. Kita ambil fx sama dengan x plus sin 2x. Turunan pertama dari fx-nya yaitu 1 plus 2 cos 2x. Lalu turunan keduanya sama dengan min 4 sin 2x. Dan kita menjadikan syarat stasionernya f aksen sama dengan 0. 1 ditambah 2 cos 2x sama dengan 0. Cos 2x sama dengan min 1. Cos 2x sama dengan min 1 per 2. Cos 2x sama dengan min 1 per 2, yaitu cos 120. 2x sama dengan 120 derajat ditambah n kali 360 derajat, atau 2x sama dengan min 120 derajat ditambah n kali 360 derajat. X sama dengan 60 derajat ditambah n kali 180 derajat, atau X sama dengan min 60 derajat tambah N dikali 180 derajat. N sama dengan 0 menjadi X sama dengan 60 derajat, atau N sama dengan 1 menjadi X sama dengan 120 derajat. Lanjutkan menentukan nilai stasioner. X sama dengan 60 derajat menjadi F 60 derajat sama dengan 60 derajat tambah sin 120 derajat. 60 derajat pi per 3 dan tambah sin 120 derajat yaitu 1 per 2 akar 3. Lalu X sama dengan 60 derajat menjadi F 120 derajat sama dengan 120 derajat ditambah sin 240 derajat. 120 derajat itu yaitu 2 pi per 3, lalu sin 240 derajat sama dengan min setengah akar 3. Uji turunan keduanya, turunan kedua fx sama dengan min 4 sin 2x. Turunan kedua fx 60 derajat sama dengan min 4 sin 120 derajat sama dengan min 4 kali setengah akar 3, jadi hasilnya min 2 akar 3, yaitu kurang dari 0. Yang keduanya, turunan kedua f 120 derajat sama dengan min 4 sin 240 derajat sama dengan min 4 dikali min setengah akar 3. Hasilnya 2 akar 3, yaitu lebih dari sama dengan 0 karena dia bernilai positif. Jadi kesimpulannya 60 di titik 60 derajat V per 3 tambah setengah akar 3 merupakan titik balik maksimum karena turunan keduanya kurang dari 0. Lalu titik 120 derajat 2V per 3 min setengah akar 3 merupakan titik balik minimum karena turunan kedua F-nya itu lebih dari sama dengan 0. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.